Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan komunikasi antar personal. Istilah komunikasi antar personal lebih efektif dipakai untuk menandakan komunikasi dari satu orang kepada orang lain meskipun tidak perlu face to face. Jadi menurut Knapp dan Daly, jadi meskipun kita tidak melakukan face to face, tapi komunikasi antar personal itu tetap bisa dilakukan meskipun kita menggunakan media telepon. Akan tetapi jelas komunikasi antar personal akan lebih efektif jika kita melakukannya secara tatap muka. Komunikasi antar personal adalah proses di mana satu orang merangsang makna pesan secara verbal maupun non-verbal yang sudah ada dalam pikiran orang lain. Konteks komunikasi antar personal banyak membahas tentang bagaimana suatu hubungan dimulai dan bagaimana mempertahankan hubungan dan keretakan suatu hubungan. Dalam komunikasi antar personal itu meskipun terlihat mudah tetapi malah sebaliknya, komunikasi antar personal itu sangat sulit. Kita melalui komunikasi antar personal bisa mempertahankan hubungan, tetapi melalui komunikasi antar personal juga keretakan suatu hubungan bisa terjadi. Bentuk komunikasi antar personal. Yang pertama adalah inescapable, yang kedua adalah irreversible, yang ketiga adalah complicated, yang keempat adalah kontekstual. Saya akan bahas yang pertama yaitu inescapable. Komunikasi antar personal tidak dapat dihindari. Apalagi kita sebagai makhluk sosial, maka komunikasi itu pasti akan terjadi. Kita tidak bisa tidak melakukan komunikasi. Yang kedua adalah irreversible. Komunikasi antar personal tidak dapat ditarik kembali. Pada saat kita sudah melakukan komunikasi dengan orang lain, apa yang kita sampaikan kepada orang lain tidak bisa kita tarik kembali. Itulah kenapa dalam melakukan komunikasi sangat harus disarankan berhati-hati. Jangan sampai kita menyampaikan pesan yang seharusnya tidak kita sampaikan. Bahkan ada istilah mulutmu adalah harimaumu. Meskipun orang lain bisa memaafkan apa yang kita sampaikan, tapi terkadang orang lain tidak bisa melupakan apa yang sudah kita sampaikan. Ibaratnya pada saat kita memaku di meja, paku tersebut bisa dicabut, akan tetapi bekas dari paku tersebut tidak bisa dihilangkan. Yang ketiga terkait dengan complicated. Komunikasi antar personal itu rumit. Hal ini karena melibatkan diri seseorang yang harus dipersepsi baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain dan sebaliknya. Jadi pada saat kita melakukan komunikasi antar personal itu sangat rumit. Kita harus mempersepsikan diri kita baik, kita harus mempersepsikan orang lain adalah orang yang baik sebelum kita melakukan komunikasi. Ini kan akan sangat sulit, akan sangat complicated. Apalagi pada saat kita melakukan komunikasi antar personal, misalkan orang yang kita ajak komunikasi adalah orang yang tidak kita sukai. Itu akan sangat jelas sulit sekali menyampaikan pesan-pesan yang seharusnya disampaikan kepada orang tersebut. Yang keempat adalah kontekstual. Komunikasi antar personal kontekstual seperti psikologis, budaya, lingkungan, konteks hubungan. Jadi dalam proses komunikasi antar personal ini sangat erat kaitannya dengan konteks psikologi seseorang, konteks kebudayaan, bagaimana lingkungan sekitar pada saat kita melakukan komunikasi, bagaimana hubungan antar personal tersebut. Jika hubungannya adalah hubungan baik, maka komunikasi antar personal akan berjalan dengan baik. Tapi bagaimana kalau kedua orang tersebut baru kenal misalkan, maka komunikasi antar personal pun akan sulit. Secara psikologis juga sama. Bagaimana kita membuat psikologis yang nyaman, mood kita nyaman dalam melakukan komunikasi antar personal. Perbedaan budaya pun sama. Perbedaan budaya antara Medan dengan Jawa jelas berbeda. Medan misalkan dalam saat berkomunikasi dengan kita, dia sebenarnya menyampaikannya secara biasa, tetapi secara intonasi kan keras orang Medan. Kita menganggap bahwa orang tersebut sedang marah. Nah, ini kan sulit dalam proses komunikasi antar personal. Komunikasi antar personal adalah bila ada dua orang atau lebih melakukan interaksi
yang menunjukkan adanya hubungan yang jelas. Sedangkan hubungan yang jelas akan terbina melalui tahapan kontak, keterlibatan, dan keakraban. Kita tidak mungkin langsung akrab dengan seseorang. Ada tahapan-tahapan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kontak terlebih dahulu. Kontak dilanjutkan dalam sebuah keterlibatan, baru muncullah sebuah keakraban. Tidak secara langsung kita kenal orang langsung akrab. Maka perlu diperhatikan yang pertama terkait kontak. Pada tahapan ini penampilan fisik cukup penting karena dimensi fisik merupakan dimensi paling terbuka untuk diamati secara mudah. Pada saat teman-teman mahasiswa ketemu dengan orang lain, pakaiannya jeansnya robek-robek, terus orang tersebut pakai anting, cowok pakai anting, terus ada tatoan dan sebagainya. Pasti kita nggak mungkin melakukan keakraban atau keterlibatan dalam sebuah komunikasi. Bisa jadi kita langsung menghindar. Nah, keakraban tidak mungkin muncul tanpa adanya kontak dan keterlibatan. Tahapan kedua tadi keterlibatan merupakan tahapan pengenalan lebih jauh. Pada saat kontaknya sudah enak, tampilannya sudah enak, pasti kita akan coba mencari tahu. Ketika ada peningkatan diri untuk lebih mengenal orang lain dan juga ada pengungkapan diri sendiri, mulai kita memperkenalkan diri kita sendiri. Tetapi kalau orang yang di depan kita tatoan, kita mendekat saja akan nggak mau, apalagi memperkenalkan diri kita. Setelah adanya pengungkapan diri baru muncullah sebuah keakraban, sebuah keintiman. Mulai menyampaikan berapa nomor teleponnya, alamat rumah, keluarganya bagaimana, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk terkait dengan mitos komunikasi antar personal. Mitos di sini biasanya bercerita tentang seluruh pengalaman mendalam dari manusia. Mendalam seolah-olah terbenam dalam darah dan dalam jiwa yang dapat dijelaskan atau menggambarkan mental manusia menurut David Herbert Lawrence. Komunikasi antarpersonal itu ibarat mitos yang bercerita tentang seluruh pengalaman mendalam manusia menurut DeVito. Yang pertama, mitos pertama terkait dengan komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal itu informasi, yaitu suatu peristiwa tatap muka dalam komunikasi antarpersonal adalah sebuah informasi. Anda bertemu dengan orang lain, berjabat tangan, berpandangan saat tatap muka merupakan informasi penting dalam komunikasi antarpersonal. Kita bisa tahu bagaimana keadaan orang tersebut melalui jabat tangan, panas, dingin, atau grogi, kita bisa tahu dari situ. Melalui tatapan muka pun dari mata seseorang kita bisa tahu apakah orang tersebut berbohong, apakah jujur, apakah baik atau tidak, kita bisa tahu. Jadi sebenarnya komunikasi antarpersonal itu memberikan informasi kepada kita. Meskipun orang tersebut belum menyampaikan pesan kepada kita, tapi informasi sudah tersirat dari gestur tubuhnya. Komunikasi antarpersonal itu nonverbal. Apa yang disampaikan oleh Mehrebian kemarin berpendapat bahwa 55% dari komunikasi tatap muka manusia dapat dimaknai dari pesan melalui bahasa tubuh. 38% melalui nada suara, sisanya 7% melalui kata-kata. Jadi memang gestur tubuh itu sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi kita sebagai orang timur biasanya tidak terlalu sering dalam menyampaikan kata-kata, lebih pada gestur tubuh. Pada saat ditanya sudah makan atau belum, pasti lebih menjawab pada gestur tubuh. Di kelas sudah pada paham atau belum, nggak ada yang berani, oh ya Pak saya sudah paham. Itu nggak ada yang berani seperti itu biasanya. Hanya beberapa persen saja. Mereka lebih cenderung diam atau mengungkapkan dengan gestur tubuhnya, ataukah cemberut, senang, tersenyum, dan sebagainya. Dengan kata lain, mitos ini mengatakan bahwa pesan komunikasi antarpersonal yang kita kirimkan dan kita terima didominasi oleh bahasa tubuh. Mitos komunikasi antarpersonal selanjutnya adalah makna ada dalam kata. Semakin banyak kata, itu semakin jelas. Kita membutuhkan informasi, isi informasi itu seolah hanya diwakili oleh sejumlah kata yang diucapkan. Padahal semakin banyak kata yang diucapkan, semakin jelas pula informasi yang kita butuhkan. Semakin kita menyampaikan banyak kata, maka penjelasan dari apa yang kita sampaikan semakin jelas.
Kalau hanya memperhatikan gestur, memang persepsinya akan berbeda. Tetapi jika informasi yang kita berikan itu lengkap, maka orang yang menerima informasi tersebut juga akan semakin paham dengan apa yang kita sampaikan. Perlu digarisbawahi bahwa dalam menyampaikan informasi, sampaikanlah informasi tersebut selengkap-lengkapnya, seutuh-utuhnya. Jangan sampai terpotong-potong, karena bisa jadi penafsiran antara kita dengan orang lain akan berbeda. Komunikasi antar personal seolah fokus pada kata. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita terbiasa fokus dengan fakta yang kita ucapkan atau yang diucapkan oleh orang lain. Harusnya Anda jangan fokus pada apa yang Anda katakan, tetapi fokuslah pada bagaimana cara Anda mengatakan sesuatu sehingga membuat orang lain senang. Pastikan siapa lawan bicara Anda. Pastikan siapa yang Anda ajak bicara. Jangan sampai kita fokus pada apa yang kita sampaikan, tetapi kita tidak fokus dengan siapa yang sedang Anda ajak bicara. Maka gaya penyampaiannya pun pasti berbeda-beda. Pada saat kita menyampaikan kepada orang yang lebih senior daripada kita, maka jangan sampai kita menggurui orang tersebut. Pada saat kita menyampaikan pesan dengan orang yang lebih junior, maka buatlah kita kesetaraan yang sama dengan orang tersebut, agar pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan optimal. Kita jangan terlalu fokus pada pesan tersebut, tapi fokuslah bagaimana cara Anda menyampaikan pesan tersebut kepada orang lain. Komunikasi antar personal itu ibarat sugarcoat bad news. Seringkali kita menyampaikan suatu informasi yang kurang menyenangkan kepada pihak lain. Komunikasi antar personal mengisyaratkan setiap orang untuk membiasakan diri, mengatakan sesuatu dengan bijaksana atau bertindak dengan kepala dingin. Ada pepatah Cina di sini mengatakan bahwa bungkuslah manisan dengan pembungkus yang bagus. Meskipun pesannya itu jelek, tapi jangan serta-merta Anda menyampaikan pesan itu secara vulgar. Bungkuslah pesan itu semenarik mungkin agar orang yang menerima pesan tersebut tidak sakit hati. Pada saat saya akan menyampaikan bahwa tugas Anda itu jelek, saya nggak mungkin langsung menyampaikan bahwa tugas Anda itu jelek. Tapi saya akan bungkus kata-kata tersebut dengan baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah mengerjakan tugas. Mungkin masih banyak kekurangan yang membuat tugas Anda menjadi kurang optimal. Itulah kenapa saya mengharapkan bagi teman-teman mahasiswa yang nilainya kurang optimal untuk mengikuti perkuliahan saya tahun depan. Jadi meskipun sebenarnya pesannya itu menyakitkan, tapi cobalah bungkus pesan tersebut dengan pembungkus yang menarik agar tidak menyakiti orang lain. Komunikasi antar personal mudah karena terjadi sepanjang masa. Mitos ini mengingatkan kita agar tidak meremehkan komunikasi antar personal. Jangan anggap enteng komunikasi antar personal karena mudah terjadi sepanjang waktu, kapanpun dan dimanapun. Dengan kemudahan ini terkadang mengabaikan faktor lain seperti situasi fisik lingkungan atau perasaan yang dialami oleh lawan bicara. Ini juga menjadi catatan penting dalam komunikasi antar personal. Komunikasi antar personal sinonim dengan relasi antar personal. Artinya apa? Pada saat bertemu dengan orang yang tidak dikenal, itu terjadi interaksi antar personal. Jika pertemuan pertama itu terus ditingkatkan frekuensinya, kualitasnya, maka akan menjadi relasi antar personal. Kita tidak otomatis memiliki hubungan antar personal dengan seseorang hanya karena kita berkomunikasi antar personal dengan dia. Seperti tadi awal saya sampaikan, tahapannya yang pertama adalah kontak, keterlibatan, baru sebuah keakraban atau keintiman. Komunikasi antar personal dapat meningkatkan hubungan antar personal, dan itu hanya terjadi manakala terjadinya pola-pola pertukaran pesan secara intim dari waktu ke waktu. Butuh
waktu dalam menjalin relasi antar personal. Bertemu satu kali saja itu tidak cukup mengungkapkan siapa diri kita atau persoalan yang ada pada diri kita. Perlu waktu, perlu step by step untuk membuat sebuah keintiman, keakraban antara orang satu dengan yang lainnya. Komunikasi antar personal bukan obat untuk menyembuhkan semua masalah. Anda bisa berkomunikasi dengan jelas tentang suatu masalah, tetapi belum tentu dapat menyelesaikan secara sempurna. Pada saat kita melakukan komunikasi orang lain, janganlah beranggapan bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan orang tersebut. Cukup jadi pendengar yang baik saja itu sudah bagus. Kita tidak perlu menyelesaikan semua masalah dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Jadilah pendengar yang baik itu sudah sangat bagus. Karena kita sebagai personal bukan obat dalam menyembuhkan semua masalah yang ada dari permasalahan masing-masing setiap manusia. Tujuan dari komunikasi antar personal menurut Griffin, Alan, Robin, dan Spielberg, yang pertama adalah saya ingin dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, saya dapat mengerti orang lain. Yang ketiga, saya ingin diterima orang lain, agar saya dan orang lain bersama-sama memperoleh sesuatu yang harus dikerjakan bersama. Dalam proses komunikasi antar personal untuk menghasilkan sebuah hubungan yang baik dalam melakukan kerjasama, yang perlu Anda garis bawahi yang pertama, pada saat Anda ingin dimengerti oleh orang lain, maka Anda harus mengerti orang lain tersebut. Maksud dan tujuannya seperti apa. Saya ingin dimengerti orang lain, maka saya juga harus mengerti keinginan dari orang tersebut. Maka endingnya saya ingin diterima orang lain, dan terakhir kita bisa melakukan sebuah kerja sama. Johari Window menyediakan cara yang berguna untuk memvisualisasikan proses pengungkapan diri. Yang pertama adalah open self, yang kedua adalah hidden self, yang ketiga blind self, yang keempat adalah unknown self. Yang pertama, jendela terbuka atau open self. Jendela terbuka memiliki makna bahwa apa yang Anda dapat lihat, misalkan penampilan fisik, pekerjaan, situasi ekonomi, serta apa yang Anda katakan dan apa yang Anda tulis. Inilah masuk dalam lingkup jendela terbuka. Jendela tersembunyi atau hidden self mencangkup informasi tentang diri Anda. Anda tidak mengungkapkan kepada orang lain karena informasi itu rahasia. Harapan atau berupa fantasi. Harapan Anda, cita-cita Anda naksir siapa, biasanya itu terpendam dalam diri Anda sendiri. Itu masuk dalam jendela tersembunyi. Jendela buta berisi tentang apa yang orang lain lihat tentang diri Anda, namun Anda tidak melihatnya sebagai kekurangan atau kelebihan pada diri Anda. Pada saat kita melihat orang lain, wah, harusnya orang tersebut berbakat di bidang menulis misalkan. Tetapi sebenarnya orang tersebut tidak menyadari bakatnya. Atau kita memiliki bakat menyanyi sebenarnya. Yang bisa melihat bakat kita hanya orang lain ternyata. Kita tidak mengetahui bakat kita adalah di menyanyi. Maka itu masuk dalam konteks jendela buta. Orang lain bisa melihat kekurangan, kelemahan, dan kelebihan kita. Tetapi diri kita tidak bisa melihat kekurangan, kelemahan, dan kelebihan yang ada pada diri kita. Akhirnya yang terakhir adalah jendela tidak diketahui. Jendela tidak diketahui ini mencakup terkait informasi belum ada yang tahu. Informasi itu sebagai potensi namun belum ditemukan. Contohnya apa? Kita tidak tahu kapan kita meninggal, begitu juga orang lain. Orang lain tidak tahu kapan kita meninggal. Nah, itu salah satu contoh jendela unknown self. Kita dan orang lain tidak tahu terkait dengan diri kita sendiri. Manfaat komunikasi antar personal menurut Johnson yang pertama adalah
Komunikasi antar personal membantu perkembangan intelektual dan sosial individu. Jadi dengan kita melakukan komunikasi antar personal dengan orang lain, ternyata membuat intelektual kita, sosial individu kita itu menjadi lebih baik. Kita bisa mendapatkan informasi dari orang lain, akhirnya mengasah kognitif kita. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain yang akhirnya membuat sosial kita, individu kita menjadi lebih baik. Yang kedua, identitas atau jati diri seseorang terbentuk dalam dan melalui komunikasi dengan sesama. Jati diri kita, identitas kita, itu bisa tahu manakala kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Orang lain bisa memberikan kritik, bisa memberikan saran kepada kita. Bagaimana Anda harusnya berpenampilan, bagaimana Anda harusnya berbicara, bagaimana sikap Anda seharusnya pada saat melakukan komunikasi. Itu kan kita dapatkan pada saat kita melakukan komunikasi antar personal. Endingnya apa? Identitas atau jati diri seseorang terbentuk melalui komunikasi antar personal. Yang ketiga, menguji cara pandang terhadap dunia. Pada saat kita melakukan komunikasi dengan orang lain, kita memiliki cara pandang yang variatif. Kita nggak hanya fokus dengan apa yang kita ketahui. Dengan kita sering melakukan komunikasi antar personal, informasi, pengetahuan bisa mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Kita tidak sempit menghakimi seseorang terkait dengan kepercayaannya misalkan, terkait dengan pengetahuannya, atau terkait dengan penampilannya. Karena kita bisa mengetahui dari cara pandang yang berbeda pada saat kita melakukan komunikasi antar personal. Dan ini yang penting, menjaga kesehatan mental. Sering-seringlah Anda berkomunikasi dengan orang lain untuk menjaga kesehatan mental teman-teman mahasiswa. Jangan sampai Anda sering mengurung diri di dalam kamar, karena akan membuat kesehatan mental kita menjadi terganggu. Terakhir dari saya terkait dengan komunikasi antar personal. Agar komunikasi antar personal ini efektif, ini yang harus dilakukan seseorang sewaktu melakukan komunikasi antar personal atau antar pribadi menurut Joseph DeVito. Yang pertama adalah berpikir positif. Yang kedua, keterbukaan atau openness. Yang ketiga, dukungan. Yang keempat adalah kesetaraan. Dan yang kelima adalah empati. Berpikir positif itu penting dalam melakukan komunikasi antar personal. Pada saat teman-teman mahasiswa sudah skeptis dengan orang tersebut, sebagus apapun pesan yang disampaikan oleh orang tersebut, kalau kita pikirannya negatif, maka kita tidak bisa menerima pesan yang positif dari orang yang kita anggap negatif tersebut. Mencobalah berpikiran positif dalam melakukan komunikasi antar personal. Maka komunikasi antar personal akan berjalan secara efektif. Yang kedua adalah keterbukaan. Pada saat teman-teman mahasiswa melakukan komunikasi dengan orang lain, atau nanti pada saat teman-teman mahasiswa menjadi konselor, klien Anda diminta terbuka terkait dengan permasalahan yang ada. Kalau kita ngobrol dengan seseorang, butuh masukan, tetapi dia tidak terbuka terkait dengan permasalahannya, maka kita akan mengalami kesulitan dalam memberikan masukan. Maka keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi atau antar personal itu sangat penting. Yang ketiga terkait dukungan. Berilah dukungan pada saat teman Anda ada yang melakukan curhat, ada yang melakukan komunikasi dengan Anda. Buatlah hatinya gembira, seolah-olah apa yang disampaikannya itu adalah yang terbaik. Buatlah dukungan terhadap apa yang disukainya. Ini penting dalam komunikasi antar personal. Yang keempat terkait dengan kesetaraan. Jangan menggurui orang lain dalam melakukan komunikasi antar personal. Ini penting pada saat nanti teman-teman mahasiswa melakukan KKN misalkan. Pada saat nanti teman-teman KKN, mayoritas yang teman-teman hadapi adalah warga desa yang kemungkinan besar tingkat pendidikannya ada di bawah teman-teman mahasiswa. Maka pada saat berkomunikasi dengan orang tersebut, jangan menggurui mereka, tetapi buatlah seolah-olah mereka setara dengan kita. Jangan gunakan bahasa-bahasa ilmiah yang tidak dimengerti oleh mereka.
Karena bahasa ilmiah digunakan hanya pada saat Anda bertemu dengan orang yang setara dengan Anda. Tapi jika kita bertemu dengan orang yang tidak setara, maka buatlah kesetaraan tersebut. Pada saat kesetaraan ini sudah terjadi, maka komunikasi antar personal akan berjalan secara efektif. Dan terakhir adalah empati. Buatlah empati dalam melakukan komunikasi antar personal. Jangan emosional, terus jangan terlalu mendikte orang dalam berbicara. Ini penting dalam proses komunikasi antar personal agar komunikasi antar personal dapat berjalan secara efektif. Sekian dari saya, pemaparan singkat terkait dengan komunikasi antar personal. Harapannya teman-teman mahasiswa bisa mencari referensi lain terkait dengan komunikasi antar personal. Jangan hanya berdasarkan materi yang saya sampaikan. Ini adalah materi singkat saja. Nanti teman-teman bisa searching, bisa cari di buku-buku atau referensi-referensi yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.